narkoba sekarang. Kenapa sih? Karena peredaran narkoba itu nggak cuma di luar lapas. Di dalam lapas pun bisa mengedarkan narkoba dari dalam lapas. Tahu dari mana informasinya? Nih, lihat ya polisi Lu juga lagi baca temukan. yuk? Nih lagi baca Lihat tuh. nggak yang artikel yang Tapi kedua dia itu mana? loh? Ini nih. Polisi temukan buku rekening dengan transaksi miliaran di lapas. Mana coba aku lihat. Nih. Terus Lihat yang ini. lu lagi di villa di puncak pada rapat banget. Yang lagi dingin kan di daerah kan kita di rooftop. Namanya juga lagi di kafe. Ini berita yang sedang hangat-hangat terjadi. Rusuh terjadi saat razia narkoba di Rutan Bengkulu. 5 napi tewas terbakar. Berarti kalau memang betul, benar kata Miss Sosmed tadi, ternyata peredaran narkoba itu tidak hanya di luar, tapi bisa di dalam lapas. Itu adalah asumsi kita sebenarnya. Gini deh, gue coba telepon temen gue deh. Ada tapi. Dia pernah keluar masuk lapas, beneran? Ada? Ada. Ada Nanti- pulsanya? Ada pulsanya sih ada. Pasti ada. Masa nggak ada host rooftop nggak ada pulsanya? Pokoknya kita akan membahas tentang peredaran narkoba. Cuma di The Rooftop. Gue tunggu di kafe ya. Dia banyak nanya, makanya kita harus jelas beritanya. Oke? Siap. Oke, Dok. Bye. Yuk. Udah gue telepon. Udah. Lu ini banget drama banget sih kayak nunggu apaan? Resah, gue tuh resah. Biasa aja tapi. Narkoba di mana-mana. Bagaimana nasib anak cucu kita? Oh sorry, lo gak ngerasain, lo belum kawin ya? Bagaimana anak cucu saya? Iya, tapi kan gue juga nanti kan akan bereproduksi dan lain-lain. Ya kalau jadi besok kawin. Jadilah. Iya, bisa. Ini teman gue nih. Halo. Halo. Baik. Rangga. Betul. Dok, Ya. tadi kita lagi ribut soal ini peredaran narkoba baik di dalam maupun di luar lapas karena yang terjadi beberapa waktu lalu ini adalah katanya ada narkoba yang beredar di mana, dalam Bengkulu lapas. ya? Di Bengkulu, di Di daerah Bengkulu Bengkulu. tuh yang paling baru ya beritanya. Iya. Dibakar karena ada sangkut paut dengan narkoba. Ada sangkut pautnya, bagaimana kisah kejadiannya, kronologisnya kita nggak perlu tahu sih sebenarnya seperti apa. Tapi yang mau kita tanyain adalah kalau lo juga mau ngejawab, Experience. nah pengalaman lo dari segi pengalaman. Lo waktu itu kronologisnya gimana sih kejadian? pengalaman? Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, Oh. gue expertnya gitu. Iya maksudnya kan ini kan untuk memberikan, maksudnya untuk ini. Expertnya sih sebenarnya gini, bukan. Gue gak bilang lo expert. Gue cuma bilang lo paham bener kayaknya. Tapi kalau boleh kita kembali ke membuka tabir kelam masa lalu lo, Ya. kalau lo tidak keberatan, gue mau nanya gimana kronologis penangkapan waktu itu, Dok? Ke yang mana nih? Yang pertama. Yang pertama itu gue lagi di rumah. Lagi ada di rumah, terus tiba-tiba polisi tiba-tiba ya masuk. Itu lagi rame-rame. Enggak, Justru lagi sendiri. Waktu itu lagi lagi sendiri mau. sendiri yang pertama. Nah, Tapi di rumah itu ada temen, ada berapa orang ya? 3, 4, berempat di rumah. Waktu itu akhirnya terjerat semua empat-empatnya? Enggak, Lo cuma sendiri berdua ya? doang. Oh berdua doang? karena terbukti memiliki gitu. Iya. Kalau sekarang bukannya direhab ya? Apa sama sebenarnya? Itulah, ya kan seharusnya sih direhab, ya kan karena kedapatan memiliki, menguasai, ya itulah, ya kan. Nah itu seharusnya direhab. Dulu tuh waktu tahun 2006 itu belum ada peraturan yang benar-benar spesifik untuk direhab tuh belum ada. Oke, jadi jatuhnya masuk ke Jadi bui. masuk, ya. Tapi begini, antara kasus yang pertama pasti lo sudah belajar dong bahwa oh ternyata kalau pakai narkoba ini udah menjadi DPO atau daftar pencarian orang. Itu dia masalahnya, ya kan karena masuk ke dalam penjara itu bukan ke rehab ya. Bukan ke rehab. Pas bebas itu berhenti sendiri, nggak ada penanggulan aftercare-nya. Oh iya betul. Iya, beli mobil aja ada perawatan setelahnya. Iya. Ini aftercare-nya nggak ada, jadi gue terlalu pede. Oh kalau misalnya gue bisa berhenti sendiri, ya nyoba sekali nggak apa-apa lah. Ntar bisa berhenti lagi kan sendiri. Oke. Itu yang salah, relapse namanya. Waktu itu ada himbauan kah dari pihak Siapa yang petugas-petugas? berwenang untuk lo masuk ke BNN aja? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dulu masih minim banget ya. Mungkin itu penyebabnya. Jadi mungkin nggak ada
guide-nya, bukunya yang bener-bener pakem ini kalau pengguna kesini, pengedar kesini gitu Iya, kali iya. ya. Nggak ada yang Jadi ngasih semuanya tahu. masuk aja. Nah, Sampai makanya- sekarang juga masih belum jelas. Oh gitu? Banget, belum jelas banget ya. Udah ada si pasal 127 itu rehab jatuhnya ya kan. Tapi pemanfaatan pasal 127 itu belum sepenuhnya benar. Masih banyak yang pengguna pertama itu dimasukin ke lapas. Makanya kalau misalnya dimasukin ke lapas, itu di dalam situ itu kalau misalnya pengguna ketemu pengedar, itu sama aja dikasih suatu tempat buat di dalamnya tuh pemakai semua. Malah makin parah ya ke Malah depannya. makin parah karena di dalam nggak ada siapa-siapa, nggak ada kegiatan apa-apa. Iya, hati-hati pelan-pelan. Thank you. Ya tuh. Saya Makasih nggak ya. ngerti ya, kenapa tiap ada minuman kesini Gilang tuh bantuin gotong, bukan gotong minum ya, gotong tangannya. Dia peres sama siapa Kenapa aja? sih? Dia kebetulan, mending kalau peres, dia niat. Kalau beres kan pura-pura. Selamat. Sama-sama ya, terima kasih ya. Kalau kita mah niat bantuin, maksudnya niat bantuin mah bagus. Ayo, Aduh, bodo amat. ngerti kan? Dan gue yang keselengkat nih, bodo amat katanya. Iya, iya. Kelihatan. Kembali lagi, kalau ngomongin soal peredaran narkoba di lapas. Kalau lo bilang berarti penyaringan dari depannya itu kurang baik. Selain itu ada alasan lain mungkin Buat apa? untuk bisa beredar nih narkoba di lapas itu secara... Gini, kalau misalnya lapas narkotik, ya kan, itu khusus narkotik kan. Yap. Kalau yang namanya pemakai pertama, pemula, ya kan, masuk ke situ, ya kan, itu orang-orang yang Jago-jago. jago-jagonya, Ya. itu ngelihat itu sebagai pasar. Aduh. Wah bisa nih. Bayangin aja di dalam penjara itu sekitar sekarang Cipinang itu 2000-an, 2000 orang. Itu 80%-nya lah. Oh iya, 80% ya? pakai. Pemakai semua. Oke, oke. Itu lo kenal semua tuh. Iya. Enggak kan. Ini Iya, kan iya. 2000 ya bisa kenalan lah 2000 tuh sekiranya se-RW lah, 3 RW kali ya. Iya bisa segitu Iya. sebenarnya. Iya, 3 Berarti RW, itu adalah 3 blok gitu, 4 blok lah. Ya tuh kan benar. potensial sekali berarti ya bagi orang-orang atau pemakai-pemakai senior ya sebenarnya. Valdo, sorry, kita agak nyimpang dikit. Lo nggak apa-apa ngomong kayak gini? Emang kenapa? Ngomongin soal lapas dan lain-lain, peredaran narkoba dan lain-lain, lo nggak takut? Semua orang tahu kenyataannya seperti itu. Emang iya? Kita Rata-rata. baru tahu loh. Masa sih? Iya. Lo masuk dulu deh Makanya gila. main-main ke penjara. Cok, jangan sampai. Kalau main ngejenguk sih nggak apa-apa ya. Kalau di dalamnya mah gua amit-amit, ya Allah jangan sampai gua. Kalau Kan bisa, tapi deg-degan lah ngomongin gini Aike mah takut. Kenapa? Kenapa sih emang? Tunggu Ya, sebentar, nih enggak, gue kasih tahu ya. Kalau misal ngomongin kayak gini, semua orang menjadi jelas, itu ngebantu Indonesia tahu. Kenapa? Loh, semua orang pada tahu. Dan kalau misalnya semua orang pada tahu, penanganannya itu bakal lebih serius. lo ntar ngomong kayak gini jangan masuk lagi. Ntar lo ngomong gini jilat ludah sendiri. Inilah, ini nih. Lo Nggak- tuh. nggak Bener. yakin nih. Ini yang nggak yakin kayak minimal gini kalau nih. dia masuk bukan gara-gara narkoba. Tapi Ya, jangan dong, jangan masuk lagi maksudnya pokoknya. ngunjungin. Memberikan motivasi. Memberikan motivasi kan gitu nggak sih kalau di sana? Iya, Kalau iya. misalnya udah ada yang alumninya nih, terus dipanggil karena mau nyemangatin yang di sana, ayo dong gitu. Kadang-kadang, soalnya kan gue keluar pembebasan bersyarat kan. Ya. Gue harusnya tahun 2017 keluar, tapi gue Oh iya, yang katanya 7 tahun dipotong jadi 4 tahun. Ya, 4 tahun setengah. Nah, itu tuh gue harus tetap laporan ke Badan Pemasyarakatan Bapas. Ya. Nah, kalau di situ tuh suka ada acara-acara yang motivasi segala macam, ngobrol bareng gitu sama penyuluhan-penyuluhan. Suka ada tuh. Ya Menyemangati. bagus lah, akhirnya hidup lo jadi terarah, lebih baik lagi dan Iya. lain-lain. Ya kadang kan jalan hidup orang beda-beda ya. Benar. Dan ternyata ujungnya lo sangat berguna buat orang-orang untuk bikin mereka semakin kuat, mandiri tanpa narkoba itu kan juga penting. Orang kan mikirnya kan, Yes. oh nggak bisa nih gue kalau nggak ada narkoba. nggak Tuh, bisa." itu kalau yang udah kena. Itu kalau yang udah kena. Jangan-jangan lo setiap hari kayak gitu juga. Iya. Orang lo ngomongnya gitu. Lo kan nonton film, butuh. Terus Iya. Kalau misalnya soal gini, gue mau nanya pendekatan. Kan biasanya ada orang yang ketika depresi, apapun masalahnya, putus cinta dan lain-lain, itu kan bisa menjadi sasaran empuk bagi mungkin bandar atau penjual narkoba. Ya, itu Cara kejadian sama gue kayak gitu. Gara-gara lu depresi Putus ya? sama Iya. Bella ya, Bella? Jangan, namanya juga ibu-ibu sukanya gosip ya. Gue mah gak penting narkobanya, gue penting gosipnya. Iya.
iya. Bella, Tapi kan Bella. cara pendekatan penjual itu gimana sih? Hah? Cara bener. Waktu Banyak hal lo lah. putus sama Bella, terus? Ini lagi. Ya kan waktu itu lo katanya Gue mau nikah lo, jangan Iya, kayak iya, gitu oke. lo. Itu masa lalu, Lo tadi kan cerita. Dia juga mau nikah, makanya gosipin dulu sebelum nikah. Coy, Coy, iya kan? jahat Iya banget, kan? dia jahat banget lo. Aduh, bahaya nih. Bener, orang kalau putus cinta sampai segitunya berarti cinta banget ya. Dulu tenang nggak lo mau bilang? Terus pendekatannya gimana? Banyak. ya Kalau kan? yang lo rasakan? Apalagi lo artis. Sebenarnya nggak langsung sama bandarnya ya kan, sama teman-teman dulu. Udah teman-teman itu yang apa istilahnya, dia temen sekaligus kurir sekaligus gitu loh. Jadi teman yang menjerumuskan jatuhnya ya. Lo udah nggak nemenin mereka berarti sekarang? Udah nggak tahu kemana mereka. Nah itu dia. Jadi kan pas lo masuk nih ya, kan pas Aldo masuk, kan lo pasti bete, baru sedih segala macam masuk bui nih ya. Itu di momen itu lo langsung kapok atau trauma atau gimana? Atau udahlah mumpung masuk, lanjutin aja dah. Gitu. Yang nggak ada kan orang yang bahal-bahal begitu ada. Ada. Denial tuh seperti itu tuh ada gitu kan. Tapi pas udah denialnya lewat, itu kan proses ya. Pas di dalam udah denial, udah lewat segala macam udah lewat, udah baru ngerasa ya udahlah. Nah itu udah nggak bisa digoda lagi tuh ya, Udah nggak walaupun bisa. ada orang, nih bro. Udah nggak bisa. Godanya gimana sih, apa langsung diselipin tuh kayak ibu-ibu ngasih duit kondangan? Ya kalau di lapas gimana? Misalnya ini dia pemain baru sebutannya. Iya. Kemudian dia masuk ke dalam lapas. Terus pemain lama ngelihat, wah ini potensial nih, sasaran empuk nih. Terus kemudian yang dilakukan oleh pemain lama seperti apa? Misalnya Ayu Dewi pemain baru, gua pemain lama. Gue yang, nggak mau. Ini kan contoh ilustrasi maksudnya kita lihat. Apa malu ya? Gue jadi yang kunjungin aja gimana? Ya udah. Misalnya lo pemain baru, gua pemain baru deh. Ya. Lo pemain lama. Terus gua baru masuk nih, gua depresi, masuk penjara kan. Ya, pasti cari makanan dong, ya kan? Oh, Ini gini banget ya. ini bukan narkoba, ini kesetanan. Terus kalau misalnya nyari barang, dia udah tahu dong harus nemuin siapa pasti kan? Atau ditemuin sendiri sama Iya kalau masuk ke satu kamar tuh pasti nggak cuma 1-2 orang kan, banyak kan. Iya. Pasti di kamar itu ada yang pasti pemakai. Dia kan sudah terbiasa nih mungkin kan dengan suasana gelap, dingin, tak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Ini dia loh, kenapa lo yang sedih? Kan cerita gue jadi Rangga. Hei, Basti, madingnya udah siap terbit. Mamet. Gue jadi Mamet. Ayo. Dia Rangga aja justru bukan Mametnya. Revaldo akan kita hadirkan di Dark Room di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di The Rooftop. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku.